Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang kelebihan Poco F5 setelah 2 minggu penggunaan. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Kelebihan pertama dari Poco F5 adalah penempatan harga yang sangat pas banget. Ini harganya dijual dengan harga 5 juta dan 5,5 juta. Yang menurut saya itu adalah harga yang sangat pas banget untuk smartphone mid-range. Apalagi dengan kualitas dan juga performa yang bagus banget seperti Poco F5 ini. Jadi good job banget Poco Indonesia untuk dapat memberikan harga yang pas banget. Terutama kalau kalian belinya waktu early bird sale. Itu udah dipotong 200.000 lagi. Harganya udah gokil sih, 4,8 dan 5,3 juta. Ini udah nggak ada saingannya lagi sih untuk performa di range harga seperti itu guys. Yang kedua adalah chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu sendiri ya guys. Chipset ini udah dari awal tahun itu udah banyak rumor ya yang menyebutkan bahwa chipset ini adalah chipset dewa untuk smartphone mid range. Dan setelah saya coba ternyata bener-bener dewa banget. Untuk suhu juga tetap terjaga, nggak sampai terlalu panas banget, yang membuat kita waktu bermain game itu terasa nyaman banget gitu ya. Dan juga untuk Antutu skornya sendiri versi 10 itu udah 1,1 juta, dimana hal itu merupakan skor Antutu yang sangat tinggi banget di segmen mid-range smartphone. Menurut saya kalau misalnya Realme GT Neo 5 SE ini nggak masuk di Indonesia, maka smartphone Poco F5 ini akan menjadi satu-satunya smartphone mid-range dengan chipset yang paling kencang di Indonesia pada tahun 2023 ini sih. Karena masih belum ada lagi yang menggunakan selain saingan terdekatnya yaitu Realme GT Neo 5 SE tersebut. Yang ketiga adalah bezel yang tipis, lalu juga adanya stereo speaker dan juga kecerahan layar yang cukup oke di layar pada Poco F5 ini. Bezel yang tipis ini benar-benar memberikan kesan fleksib banget pada smartphone ini guys. Terutama kalau kalian udah menggunakan casing yang kalian beli ya. Karena ya bagian belakangnya kan memang ini terlihat murah. Tapi kalau memang kalian udah pakai casing, ini kan bagian belakangnya udah nggak terlihat murah lagi gitu. Udah ketutup casing. Tapi yang kalian lihat hanyalah bagian layarnya doang. Dan layarnya ini udah benar-benar tipis banget gitu bezelnya. Yang selanjutnya adalah suhu yang dihasilkan pada Poco F5 ini pada saat kita bermain game-game yang berat itu tergolong stabil dan juga cukup dingin. Nggak sampai panas banget, tapi ya hangat-hangat gitu ya. Dan pada waktu kita bermain seperti ini, panas yang dihasilkan pada bagian kiri yang terlebih dahulu ini, itu nggak terlalu panas sampai membakar kulit kita ya. Jadi kalau kita bermain seperti ini, itu kita masih bisa tahan dan anggap bahwa itu hanyalah hangat saja. Meskipun ya kalau kita ukur udah 43 derajatan gitu. Tapi entah kenapa ya, kalau di tangan kita itu masih terasa hangat, nggak rasa kayak bakar itu. Mungkin juga karena teknologi Liquid Cool 2.0 yang diberikan Poco pada Poco F5 ini guys. Yang kelima adalah beratnya. Beratnya ini bener-bener ringan banget ya. Dan enak banget untuk digenggam. Jadi pengalaman bermain game, nonton video, dan lain-lain itu terasa enak. Karena pada saat kita bawa-bawa seperti ini, itu perasaan ringannya itu bener-bener kerasa banget. Bahkan pada saat saya waktu buka pertama kali, saya itu bingung. Ini smartphone kok ringan banget ya? Dan menurut saya itu adalah salah satu faktor kenapa banyak orang juga suka menggunakan smartphone ini untuk entertainment, lalu juga untuk bermain game. Karena ya ringannya itu nggak bikin tangan itu capek untuk megangnya. Yang keenam adalah daya tahan baterai 5000 mAh-nya. Yang menurut saya sangat lama banget ya. Ya nggak selama Snapdragon 8 Gen 2 yang bisa tahan 2 hari lebih. Tapi menurut saya ini bisa tahan 1 harian lebih. Meskipun kalian udah bermain game 2-3 jam itu Honkai Star Rail ya. Yang menurut saya udah berat banget untuk sebuah game. Dengan kualitas seperti itu kalian bermain 2-3 jam tapi masih bisa bertahan 1 harian lebih, itu udah champion banget menurut saya untuk Poco F5 ini. Dan untuk yang ketujuh adalah paket pembeliannya yang sudah mendapatkan charger 67 watt dan juga bonus free casing ya guys. Karena ya itu bahkan smartphone flagship sekarang pun
itu tidak memberikan bonus adapter charger ya. Tapi di sini Poco F5 ini masih memberikan adapter charger dan juga yang 67 watt. Menurut saya ini value for money banget. Udah dapat performance, masih dikasih chargernya juga. Dan juga 67 watt itu fast chargingnya menurut saya juga oke banget. 40 menitan udah 100%. Ya anggap aja pokoknya di bawah 1 jam itu udah bisa 100%. Ini udah mantep banget gitu ya untuk smartphone dengan harga 5 sampai 5,5 jutaan ini. Nah, yang terakhir nih adalah ultimate-nya. Karena nggak semua smartphone tuh punya, apalagi smartphone di tahun 2023. Yaitu adalah Poco F5 memiliki headphone jack dan juga IR blaster. IR blaster dan headphone jack ini nggak semua smartphone punya ya guys. Terutama yang headphone jacknya. Karena headphone jack udah semakin ditinggalkan. Tapi di sini Poco F5 ini masih memberikan headphone jack. Meskipun dengan desain yang sangat tipis banget ini, itu masih bisa gitu loh ya memberikan headphone jack di bagian sini. Saya benar-benar salut banget sih sebetulnya dengan Poco F5 ini. Dan juga untuk IR blaster sendiri, sebetulnya untuk smartphone Xiaomi ini sih udah biasa ya. Tapi kalau untuk smartphone dengan merek selain Xiaomi, IR blaster ini hampir nggak ada. Udah nggak mungkin ada gitu ya. Ya mungkin itu aja sih kelebihan dari Poco F5 dibanding smartphone mid-range lainnya. Nah menurut kalian pengalaman apa yang menurut kalian berkesan banget pada saat menggunakan Poco F5 ini? Mungkin ada hal yang saya lewatkan di sini. Kalian bisa tulis pengalaman kalian di komen yang ada di bawah ini ya guys. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau bertanya-tanya tentang video kali ini guys. Oh ya, untuk kekurangan Poco F5 saya juga udah bikin videonya dan dapat kalian lihat di sini ya guys. See you guys di video selanjutnya. Ya kelebihan Poco F5 ini banyak banget sih. Apalagi sekarang layarnya ini udah tipis banget bezelnya. Ini udah enak banget lah dipakai ngegame atau entertainment udah nomor 1 sih.